Selamat siang, selamat malam semuanya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sebelum kita beranjak ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Reza Fernanda dari Universitas Airlangga, Sastra Inggris. Saya di sini akan ya, saya akan memberikan materi tentang naratif teks, terutama tentang folklore. Oke, sebelum ke materi, ini konten-kontennya ada silabus. Silabus itu eh, materi-materi apa aja yang kita materi-materi apa aja yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terus ada narrative text, pengertian dan contoh nanti. Folklore juga ada. Lalu ya, ini silabus. Silabus di pertemuan pertama ada TTS, terus pertemuan kedua ada Kahoot, habis itu pertemuan 3 presentasi, habis itu yang ke final meeting kita final test. Oke, langsung ke materi ya. Narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. So we can see, jadi kita bisa melihat di pengertian ini, narrative text is a story to solve a problem. Jadi kata kuncinya ada di 3 kata ini. Maaf. Jadi kata kunci untuk narrative text itu ada di 3 kata kunci ini. Pokoknya narasi itu selalu berkaitan dengan cerita dan masalah. Kalaupun kalau ada cerita dan masalah, berarti itu termasuk narrative text. Narasi itu cerita, sebuah cerita. Ada alurnya, ada plotnya dari awal konflik sampai ke ending. Nah, itu nanti kita bahas. Tujuan narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Untuk menghibur pembaca. Biasanya begitu tujuan umum dari narrative text. Terus strukturnya ada apa aja di narrative text? Seperti yang tadi yang saya singgung, sebuah narasi itu ada awalan, introduction, konflik, habis itu ke ending. Nah, di sini sama, ada orientation, complication, resolution, habis itu koda ini opsional, jadi nggak mesti ada di sebuah cerita. Pokoknya ada tiga struktur utama, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Orientation sets the scene where and when the story happen and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi orientasi itu introduction, siapa tokohnya, masalahnya apa, di mana, dan kapan kejadiannya itu kapan. Jadi ini orientasi itu untuk memperkenalkan cerita, biar nanti biar dapat masuk ke complication. Nah, complication tells the beginning of the problem which leads to the crisis climax of the main participant. Jadi complication itu sebuah masalah yang ada di sebuah cerita. Nah, masalah ini nanti akan menggiring para pembacanya kita ke klimaks. Klimaks itu puncak konfliknya. Lalu nanti kita turun setelah komplikasi selesai, kita turun ke resolution. The problem or the crisis is resolved either in happy ending or in a sad ending. Jadi resolution ini bisa dibilang sebuah ending cerita. Kita diperlihatkan ending ceritanya gimana sih? Apakah happy ending atau sad ending? Reorientation atau coda. Ini optional. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice or teaching from the writer. Jadi ini optional. Mau penulisnya
memberikan sebuah pelajaran atau enggak terserah. Kode ini apa ya, ya opsional. Jadi kalau ada pun ya oke, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Nah, salah satu contoh narrative text itu folklore. Folklore is a tales, legends, and superstition of a particular ethnic population. Jadi folklore itu sebuah dongeng yang diceritakan di suatu daerah, yang diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Bedanya sama folktale apa, Mas? Kalau folktale is a tale or story that is part of the oral tradition of people or a place. Jadi kalau folklore itu diceritakan terus temurun dari mulut ke mulut, dari nenek moyang sampai generasi sekarang. Tapi kalau folktale itu sebuah cerita yang merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut. Jadi kalau folklore itu 50-50. Jadi bisa itu cuman folklore itu bisa cuman sekedar dongeng. Tapi kalau folktale itu kemungkinan sesuai sama sejarahnya itu besar. Tapi ya bisa saja folktale itu ada benarnya. Nah, ini example folklore di Indonesia yang paling terkenal dan sering dijadikan sinetron, dijadikan pola-pola di sebuah film dan sinetron yang paling terkenal. Ada tahu? Ya, ini bawang merah dan bawang putih. Lalu yang kedua yang terkenal juga keong mas. Nah, tahukah Anda bahwa bawang merah dan bawang putih ini berasal dari Riau? Kalau keong mas katanya dari Jawa Timur. Tidak tahu pasti di mana kotanya. Yang folklore luar yang paling terkenal, ada yang sering lihat SpongeBob? Pasti tahu dong karakter ini. Ya, dia itu Flying Dutchman. Jadi Flying Dutchman itu folklore dari Belanda. Dari Belanda. Jadi nama Flying Dutchman itu sebenarnya bukan hantu, bukan sosok hantu, melainkan sosok kapal, nama kapal yang tenggelam di samudra. Dan ya, jadi Flying Dutchman ini sebuah kapal berhantu yang katanya banyak para pelaut yang katanya pernah melihat kapal ini. Lalu yang kedua, Klabautermann. Klabautermann itu juga folklore tapi dari Jerman. Dia merupakan peri laut yang menaungi sebuah kapal. Jadi di kalangan para pelaut dan nelayan itu mereka percaya adanya Klabautermann. Jadi saking sayangnya jika pemilik kapal tersebut sayang banget sama kapalnya, maka Klabautermann akan sering menampakkan dirinya kepada pemilik kapal tersebut atau ke anggota kapal tersebut. Klabautermann juga dijadikan sebagai referensi di salah satu episode One Piece, anime One Piece. Oke, cukup sekian dari kelas hari ini. Nanti saya akan memberikan latihan. Nanti kita kerjakan sama-sama. Kerjakan sebisanya. Usahakan kerjakan sebisanya. Boleh diskusi, tapi jangan mencontek. Pokoknya kerjakan sebisanya, nanti besok kita akan diskusi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.